tahap begini, nah orang tua harus belajar untuk memberikan solusi supaya pada tahap kognitif, pada tahap afektif, ya dia senangnya, tingkat senangnya itu jangan dibatasi oleh karena faktor ini tadi. Masih bareng saya Rini Aprianti dan Pak Agustinus Ketaren, founder Mega Quality untuk Sonora Women and Parenting. Hari ini parenting kita ngomongin soal komunikasi atau persuasi. Berhasilkah? Yang paling sering kita memang berkomunikasi dengan pasangan, dengan orang, dengan anak kita gitu ya. Tapi belum sampai tingkat persuasi juga. Kalau tadi sempat disebutkan oleh Pak Agustinus mengenai kognitif, afektif, konatif. Konatif yang persuasi ya Pak ya? Iya. Nah, itu nggak sampai ke situ juga sih Iya, sebenarnya. Nggak betul. semuanya. Betul. Mungkin seperti itu. Apa sih yang menghambat Pak Agus? Iya. Sahabat Sonora, saya buat ilustrasi ya. Ini ada seorang bapak ya, dia pencinta mobil ya. Pak, saya katakan aja Pak Budi ya. Pak Budi ini tahu, percaya. Itu kalau udah tahu, percaya, itu kognitif. Bahwa mobil Mercedes-Benz itu mobil yang bagus. Oke, itu kognitifnya gitu. Nah, Pak Budi juga senang. Kalau udah senang, itu afektif, ya kan? Melihat bentuk mobil Mercedes-Benz ini, ya, bentuknya, baru saat dia jalan di jalan raya, dia senang banget ngelihat itu, gagah katanya. Nah, itu afektif. Namun permasalahannya, Pak Budi nggak akan bisa membeli mobil itu. Kenapa? Karena dia nggak punya uang. Ini yang para orang tua harus belajar bahwa anak itu juga bisa sampai di situ gitu. Alasan kita paling banyak orang tua apa? Kita nggak punya uang. Dia tahu bahwa itu baik. Oke, dia tahu nih, kognitif. Nah, baru dia senang. Itu afektif. Persoalannya apa? Papa nggak punya uang. Nah, kalau tahap begini, nah orang tua harus belajar untuk memberikan solusi supaya pada tahap kognitif, pada tahap afektif, ya dia senangnya, tingkat senangnya itu jangan dibatasi oleh karena faktor ini tadi. Nah, anak saya nih ya, anak saya nomor 2 itu senang main drum. Harga drum itu cukup mahal, ya. Waktu SMP, bukan SMP pun, SD nabung, nabungnya dari uang jajan sendiri. Nah, sampai sekarang aja SMA kelas 1 dia belum cukup uangnya untuk beli drum. Nah, solusi apa saya buat? Nabung. Persoalannya kan kita belum punya uang untuk sebesar itu, nabung. Ya, kadang-kadang kita bantu. Nah, jadi jangan dipatahkan waktu tingkat kognitif, tingkat afektif, karena memang alasan dia untuk bertindak itu karena faktor yang lain. Nah, itu maksud saya. Yang paling penting pertama yang perlu berikan solusi. Kalau memang solusinya dari orang tua, ya kasih solusi, tapi jangan dimatikan potensi dia kognitifnya, potensi afektifnya tadi, rasa senangnya, rasa sukanya itu jangan langsung dimatikan. Cari jalan keluar. Tapi kalau udah dimatikan, nah itu anak nggak akan bisa mengekspresikan rasa senangnya, ya komunikasi pasti mandek. Nah, ini yang sering terjadi hari ini, apalagi sahabat Sonora yang memiliki anak itu yang tingkat-tingkat SMA ya. Nah, ini jangan begitu cara berkomunikasinya. Ini saya kasih contoh yang langsung aja. Alasan paling banyak orang tua kan nggak punya uang. Jadi komunikasinya mandek, akhirnya itu tembok yang terjadi antara anak sama orang tuanya. Jadi selalu alasan yang paling sering didengar anak itu adalah nggak punya uang. Nah, gimana persuasifnya? Tapi jalan keluarnya nggak ada gitu. Ayo, ini saya minta semua para orang tua untuk bisa memberikan solusi waktu anak sudah kognitif dan dia sudah afektif. Persuasifnya itu misalnya tidak bisa dilakukan hari ini, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 tahun. Nah, apa yang kita harus lakukan untuk tidak mematikan tingkat maunya, tingkat sukanya itu? Oke, ada pertanyaan dari Bu Yani di sini. Anak-anak lebih sering meminta uang kepada ayahnya karena saya tidak saya tidak punya uang. Mungkin seperti itu ya. Iya. Ketika saya mengajak anak untuk berbelanja, anak-anak sudah mulai kritis. Tapi mama tidak punya uang. Nah, bagaimana mengembalikan kepercayaan anak saya? Iya.
Nah, ini memang tergantung ya suami istri ya. Kesepakatannya gimana, Bu Yani? Yang saya tahu ya, istri itu bendahara juga, walaupun misalnya istrinya tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Nah, sebenarnya suami memberikan kebutuhan apa-apa untuk operasional istilahnya dalam 1 bulan atau 2 minggu. Jadi suami memberikan kepada istrinya. Jadi itu udah termasuk belanja, termasuk juga jajan. Iya, ada di situ semua, biasa begitu. Nah, sorry ya Bu Yani ya, coba diskusikan cara manajemen keuangannya di rumah supaya Bu Yani sebagai bendahara di rumah harus memang menyediakan itu uang untuk itu gitu. Jadi jangan lagi semuanya ke papa atau ke suami. Nah, jadi memang harus di-manage. Nah, jadi istri itu walaupun dia tidak bekerja, suami harus memang pengertian untuk memberikan ya uang itu kepada, saya sebut aja lah namanya bendahara. Istilah kami begitu, istri itu bendahara. Jadi kebutuhan operasional untuk rumah tangga itu diberikan kepada istri, untuk operasionalnya untuk ayah, misalnya untuk minyak, apa itu semua parkir, itu diberikan kepada suami. Itu solusi dari saya. Jadi bukan hanya masalah trust, tapi masalah manage, mengelola keuangannya, Bu Yani. Oke, langsung dibahas nih Pak Agus. Gimana balasannya? Maksudnya bukan belanja keseharian, tapi untuk jajan seperti keperluan kecil-kecil untuk anak-anak gitu. Biasanya mungkin minta ke ayahnya gitu ya, minta sama ayah giliran karena ibu nggak punya uang nih kan gitu ya. Kita mau ngajak belanja, si anak bilang, tapi mama nggak punya uang, mungkin gitu kan. Jadi mungkin mengembalikan kepercayaan anak itu mungkin kepada Ibu Yani ini. Iya, betul. Mau tidak mau untuk mengembalikan kepercayaan memang suami memberikan kepada istri. Jangan di depan anaknya juga gitu. Jadi ada seperti sisa ya, apa ya istilahnya, uang khusus untuk itu gitu. Gajian awal bulan atau akhir bulan itu langsung di saving untuk itu. Ya, itu memang di balik layar antara suami sama istri. Gitu. Ini kayaknya suami juga harus dikasih tahu kalau jalan-jalan nanti sama mama aja. Jadi istilahnya mengembalikan kepercayaan anak ke mamanya juga. Mama juga punya uang loh. Iya. Jadi memang kepercayaan seorang mama sama anaknya juga penting ya. Jangan nanti karena nggak percaya anaknya, nanti apa yang dibilang mamanya nggak percaya juga anaknya. Gitu. Jadi bagusnya begitu, suami di balik layar memberikan kepada istri untuk uang yang seperti itu. Oke, kita break dulu ya Pak Agus ya. Boleh. Nanti kita diskusi lagi lanjutannya mengenai komunikasi atau persuasi. Solusi-solusi apa lagi yang bisa kita dapatkan ya dengan hal-hal yang menghambat komunikasi kita sampai menjadi tindakan. Kita masih akan lanjutkan sesaat lagi.